Baraya Podcast, audionya pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Furqan Al-Kalam dari kami Barelang Raya. Nah, hari ini kita coba untuk membahas tentang muslim produktif. Ada dua pertanyaan mendasar dari bahasan ini. Yang pertama adalah, mengapa kemudian kita harus menjadi muslim yang produktif? Dan yang kedua, apa kiat-kiat menjadi muslim yang produktif? Baik teman-teman, kita masuk yang pertama. Mengapa kita harus menjadi muslim yang produktif? Ada 3 jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, kita tidak ingin hidup kita itu sia-sia. Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah tapi memberikan batasan terhadap umur dalam hidup ini. Maka jadikan kesempatan itu penuh makna. Jangan sia-siakan kesempatan untuk hidup yang telah Allah berikan. Yang kedua, kita ingin memaksimalkan potensi yang kemudian Allah berikan dalam diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah potensi yang kemudian kita miliki. Memang benar kita memiliki kekurangan, tapi di samping itu kita juga memiliki kelebihan yang harus kemudian kita syukuri dengan cara memaksimalkan kelebihan-kelebihan itu dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Yang ketiga adalah kita ingin memberikan manfaat seluas-luasnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu jawaban mengapa kemudian kita harus menjadi orang yang atau muslim yang produktif. Pertanyaan kedua, apa kiat-kiat menjadi muslim yang produktif? Yang pertama, ada 4 jawabannya. Yang pertama adalah ambisi. Masing-masing kita harus memiliki ambisi. Ambisi adalah cita-cita yang diiringi dengan hasrat untuk menggapainya. Maka masing-masing kita itu harus memiliki ambisi. Ambisi jangka pendek, ambisi jangka panjang, ambisi harian, ambisi bulanan, ambisi pekanan, ambisi tahunan. Apa ambisi kita besok? Apa ambisi kita lusa? Apa ambisi kita bulan ini, tahun ini, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dan seterusnya. Maka masing-masing kita harus memiliki ambisi. Tujuan hidup kita harus jelas. Yang kedua, do it perfectly. Lakukan segala sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada ambisi kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Maka kita harus mengerti tentang skala prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Lakukan yang paling mudah sampai kemudian kita mampu melakukan yang sesulit apapun itu. Lakukan sesuai dengan manajemen waktu yang baik dan seterusnya. Do it perfectly. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita semaksimal mungkin menghasilkan value, menghasilkan manfaat dari apa yang kemudian kita telah lakukan. Kata kuncinya adalah hasil. Hasilkanlah. Jadi karena yang kemudian kita lakukan itu punya value, punya produk, bisa kita rasakan, baik zahir maupun maknanya. Ada produk yang jelas, dan produk itu memiliki manfaat buat diri kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kemudian lakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada value-nya, bahkan kemudian yang memberikan kemudorotan bagi kita. Jauhi itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, adalah optimis. Masing-masing kita harus memiliki jiwa yang optimis. Jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis. Karena ketika orang sudah pesimis, dia tidak lagi memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu. Orang kalau sudah tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu, dia akan menjadi orang yang malas, dan kemudian rasa malas itu akan menjauhkannya menjadi orang yang produktif. Maka memiliki jiwa yang optimis itu penting, agar kemudian kita senantiasa berhasrat, senantiasa bersemangat untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Milikilah ambisi, lakukanlah sebaik, sesempurna mungkin, hasilkanlah sesuatu, dan yang terakhir adalah jadilah pribadi-pribadi yang optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.